Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Irfandi dari kelas TI7C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester atau tugas UTS dengan judul Cybercrime. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian cybercrime. Cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Dan pengertian cybercrime secara umum adalah cybercrime sendiri memang biasanya diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital. Seperti di zaman sekarang yang sudah hampir rata-rata semua menggunakan teknologi. Kemudian untuk contoh kasus cybercrime itu ada contoh kasus seperti memasukkan nama akun Facebook seseorang. Di sini paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada para public figure atau para kalangan artis atau tokoh terkenal yang memiliki banyak followers atau banyak pengikut. Kemudian dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun cloningan tersebut, pemalsu biasanya akan semakin cepat mendapatkan korban. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening tertentu. Jadi jangan mudah percaya jika Anda dihubungi seseorang yang mengaku sedang membutuhkan uang atau sedang membutuhkan bantuan. Oke, kemudian contoh kasusnya lagi ada contoh pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bisa ilegal masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Kemudian ada contoh kasus hacking. Jenis contoh ini tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional. Ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Contohnya seperti seorang hacker yang diberi tugas untuk melacak keberadaan seorang buronan atau hacker yang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberantaskan aktivitas ilegal di ranah digital. Kemudian contoh lainnya itu ada seperti menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi suatu kasus cybercrime yang paling banyak diperhatikan.
Asalnya aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Seperti contohnya, hmm, seperti uh, menyebarkan video porno, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkotika, dan lain sebagainya. Kemudian ada dalam cybercrime ini ada metodenya, yaitu yang pertama ada sniffing. Sniffing ini merupakan suatu metode yang mengancam keamanan jaringan siber. Kemudian ada metode yang kedua, ada password cracker. Password cracker ini merupakan kegiatan meretas atau membobol password lain. Untuk melakukan hal ini, pelaku akan menggunakan software untuk membuka enkripsi program atau password. Kemudian ada manfaat cybercrime. Untuk di materi cybercrime ini merupakan suatu hal yang merugikan banyak orang, karena cybercrime mengandung hal-hal yang berdampak buruk pada pencurian data atau penipuan secara teknologi. Jadi kesimpulannya, manfaat cybercrime ini tidak ada manfaatnya, malah merugikan seseorang. Kemudian untuk kelemahan dari cybercrime ini, kelemahannya yaitu saya sudah mencari dari situs Google manapun, saya tidak menemukan jawaban yang valid tentang kelemahan cybercrime ini. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Bila ada kekurangan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.